Balik lagi bersama saya Aldea Kariska dari Universitas Mula Warman, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini kita mereview ulang lagi tugas tentang sejarah sastra tahun 1945 sampai dengan 1953. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama ada Angkatan 45. Angkatan 45, HB Jasin, Situmorang, Rosihan Anwar, Aoh, K. Hadimadja, dan lain-lain gigih membela Angkatan 45 dan mengatakan bahwa pengarang yaitu muda-muda ini tidak bisa lagi digolongkan kepada Angkatan Pujangga Baru. Pada tahun 1952, HB Jasin mengumumkan esai berjudul Angkatan 45 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dalam kumpulan karangan Jasin yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik dan Esai. Beberapa tokoh yaitu Khairil Anwar, Idrus, Asrul Sani, dan Rivalpin, Ahidat K. Mihardja, Pramudia Ananta Toer, Mokhtar Lubis, Utuy Tatang Sontani, Sitor Situmorang, Aoh Kahidimajja, Trisno Sumarjo, Embal Fas, dan Rusman Sutiasumargo, MH Rustanti Kartakusuma, Asrul Sani, dan Rifai Apin, penyair kawan Khairil yang sama-sama mendirikan Galanggan Seniman Merdeka. Ialah Asrul Sani dan Rifai Apin. Ketiga penyair itu, Khairil, Asrul, Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia, pelopor Angkatan 45. Idrus yang lahir pada tanggal 21 September 1921 biasanya dianggap orang sebagai salah satu seorang tokoh pelopor Angkatan 45, tetapi ia sendiri selalu menolak penamaan itu. Selanjutnya adalah Ahdiyat K. Mihardja. Meskipun pada zaman revolusi ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut bernama Gelombang Zaman, nama Ahdiyat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Adhyes pada tahun 1968. Selanjutnya ialah Pramodia Ananta Toer. Pramodia Ananta Toer ini pengarang yang sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi, tetapi baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya yang bernama Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan dan romannya Perburuan 1950 mendapatkan hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Ini adalah Mokhtar Lubis, terkenal sebagai wartawan serta kabar yang dipimpinnya Indonesia Raya dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Selanjutnya, Utuy Tatang Sontani, terkenal sebagai pengarang drama. Dalam dramanya tersebut, Utuy sangat mengedepankan individu dan menindakkan norma-norma masyarakat, agama, moral yang ada. Selanjutnya, Sitor Situmorang. Kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Selanjutnya, Aoh K. Hadimadja. Pada masa Jepang ia turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor pusat kebudayaan sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang banyak menyanyikan keindahan alam. Selanjutnya, Embal Fas dan Rusman Situasumarga.
M. Balfas lebih terkenal sebagai prosais meski ia menulis beberapa buah sajak. Cerpennya Anak Revolusi menarik perhatian orang dan diumumkan majalah Gema Suasana pada tahun 1948. Rusman Suti Sumarga mulai menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya yaitu Gadis Bekasi mendapatkan hadiah dari Balai Pustaka. Trisno Soemardjo, selain sebagai pengarang, beliau dikenal sebagai pelukis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperlihatkan pada masa awal revolusi. M.H. Rustanti, Kartakusuma. Pada angkatan 45, tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45, baik ini maupun bentuknya. M.H. Rustanti, Kartakusuma. Pada angkatan 45, tulisan-tulisannya agak sedikit berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45, baik isi maupun bentuknya. Ia sendiri tidak menganggap dirinya tergolong kepada angkatan 45. Tetapi, ia mulai muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40-an berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50-an kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita seperti Ida Nasution, Walu Jati, Supangkat, S. Rukiah, Kertapati, St. Nuraini, Sani, Suwarsi Dejojo Pustipo. Oke, sekian dulu review saya tentang sejarah sastra tahun 1945 sampai dengan 1953. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.